Tes. Tes, tes. Oke. Oke, baik. Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang aljabar untuk SMP kelas 7. Baik. Prasyarat yang harus dimengerti untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan aljabar adalah operasi hitung campuran dan aturan-aturannya. Oke. Namun di sini saya anggap siswa sudah paham tentang operasi hitung campuran yang sebelumnya telah mereka dapatkan di SD kelas 6 ya. Jadi kita lihat berikut ada beberapa pengetahuan penting tentang aljabar. Yang pertama adalah A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Itu kalau misalnya kita lihat di sini di sini A, jika bilangan pokoknya sama atau ya bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Berikutnya adalah pembagian bentuk aljabar, dan ketika pangkatnya sama maka tinggal dikurangkan. Jadi A pangkat M dibagi, jadi pecahan itu sama artinya dengan pembagian. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama artinya dengan A pangkat M dikurangi dengan A pangkat M. Kemudian untuk sifat yang nomor 3, A pangkat M dibagi pangkat B pangkat N, ini jawabannya adalah tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di sini bilangan pokoknya B, di sini bilangan pokoknya A. Jadi ketika bilangan pokoknya berbeda, maka itu tidak bisa disederhanakan. Sama halnya dengan yang nomor 1 ini, ketika ini adalah A pangkat M dan ini adalah B pangkat N misalnya, dan tanda operasi ini adalah kali, maka tidak bisa dioperasikan juga. Kemudian kita ke nomor 4, ini A pangkat B ditambah dengan C pangkat D, ini sama dengan A tambah C per B. Nah, untuk ini sama dengan sifat operasi penjumlahan pada pecahan. Nah, hal ini juga berlaku ketika A per B dikurangi dengan C per B. Nah, ini sama artinya dengan A min C kurang C per B. Nah, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan hanya bisa dilakukan ketika apa? Ketika penyebutnya sama. Jadi A ini dinamakan pembilang, sedangkan yang B di sini dinamakan sebagai penyebut. Dan ketika kita lihat ini, maka keduanya sama-sama B atau penyebutnya sama, maka bisa langsung dioperasikan. Bagaimana jika tidak? Nah, jika penyebutnya tidak sama, maka kita harus samakan dulu. Nah, ini kita lihat pada sifat nomor 5 dan 6. Nah, di sini penyebutnya berbeda, ada B dan ada D. Nah, caranya adalah kita kalikan seperti ini. Kita kalikan seperti ini, dan B, A dikalikan D, terus B dikalikan C. Jadi AD tandanya ngikut, terus B kali C per, nah ini dikalikan juga BD. Gitu ya. Demikian halnya dengan sifat nomor 6. Nah, lebih lanjut ketika kita meninjau pada sifat nomor 7, ini sama artinya dengan pecahan dibagi dengan pecahan, atau A per B dibagi dengan pecahan lain dengan bentuk C per D. Nah, ini bentuk lainnya seperti ini. Nah, kita lihat ini, untuk menyelesaikan ini maka tanda operasi hitungnya kita rubah menjadi perkalian, dan yang sebelah kanan di sini, kanannya saya ini dibalik. Jadi awalnya C per D menjadi D per C. Gitu. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini adalah yang di dalam kotak ini adalah sifat komutatif namanya. Sifat komutatif. Oke. Jadi artinya A kali B sama dengan B kali A. Misalnya 2 kali 3 itu akan sama hasilnya dengan 3 kali 2. Itu sama-sama 6. Kemudian sifat komutatif pun berlaku pada
Ini di perkalian, di sini di penjumlahan. A tambah B sama artinya dengan B tambah A. Misalnya 5 tambah 2 itu sama artinya dengan 2 tambah 5, yaitu sama dengan 7. Kemudian min A per B itu sama artinya dengan min A per B. Jadi seperti ini. Terus atau sama juga nilainya dengan B per A per min B. Kemudian ini adalah sifat distributif. Jadi modelnya adalah seperti ini. Kalau istilahnya itu adalah kali masuk ya. Nanti tandanya tinggal menyesuaikan. Jadi ini dikali masuk berarti A kali B jadi AB, plus minus. Nah ini depends dari tandanya. Jadi kalau misalnya tergantung pada tandanya. Jadi kalau misalnya tandanya tambah ya kita tambah, kalau tandanya kurang ya kita kurang gitu. Kemudian di sini ada beberapa sifat khusus. Nah, A tambah B kuadrat. Nah, ini awalnya bentuknya kayak begini. A tambah B dikalikan dengan A tambah B. Nah, ini modelnya yang nanti akan kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal berikutnya. Jadi, dia modelnya itu, kemudian kita kalikan seperti ini. A dikalikan semua yang ada di sini dan B dikalikan semua yang ada di sini. Berarti bentuknya menjadi A kali A kuadrat, A kali B positif, jadi A B ditambah AB ditambah B kuadrat. Jadi bentuknya nanti adalah seperti ini. AB tambah AB adalah, di sini adalah 2AB. Dan sifat-sifat yang lain. Telah saya jelaskan sebelumnya kepada siswa bahwa musuh kita adalah tanda negatif. Karena apa? Karena tanda negatif itu sensitif sekali dan berpotensi untuk siswa melakukan kesalahan ketika melakukan operasi perhitungan aljabar. Baik. Di sini saya mempunyai 20 butir soal dan kita akan menyelesaikan sampai selesai. Ya kurang lebih mungkin 1 jam. Dan soalnya adalah sebagai berikut. Kita lihat nomor 1. Hasil penjumlahan dari negatif 3A ditambah dengan dikurang 6B ditambah 7 dan itu 13A dikurangi negatif 2B ditambah 4 adalah. Nah, untuk menyelesaikan ini, yang pertama kita harus memahami maksud dari soal. Kita tulis dulu. Oke, negatif 3A dikurang dengan 6B ditambah dengan 7. Nah, ini dijumlahkan. Maksudnya adalah begini. Oke, ditambah dengan 13A dikurang negatif 2B ditambah dengan 4. Nah, maksud dari soalnya adalah dibuat seperti ini. Kemudian ini penjelasan saya yang akan dipakai ke semua soal. Ini berlaku untuk perkalian dan pembagian. Jadi berlaku untuk perkalian dan pembagian. Jika bilangan positif dikalikan negatif, hasilnya adalah negatif. Jika bilangan negatif dikalikan dengan positif, hasilnya adalah negatif. Bilangan positif dikalikan bilangan positif, hasilnya adalah positif. Atau dibagikan ya. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah positif. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan yang sederhana bahwa ketika dua bilangan tersebut berbeda tandanya, salah satunya positif, salah satunya negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jika sama, keduanya sama, positif dikalikan positif atau negatif dikalikan negatif, maka hasilnya pasti akan positif. Nah, ini adalah pegangan kita yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal berikutnya. Di sini kita coba menyelesaikan. Maka yang ini, kita lihat yang ini. Maka tanda yang ini, nah ini kan seperti ini, negatif, negatif, maka dia akan menjadi positif. Tinggal kita selesaikan. Berarti dia menjadi negatif 3A dikurang 6B ditambah 7 ditambah 13A
ditambah 2B, karena yang tadi ditambah 4. Berikutnya kita tinggal kumpulkan saja variabel yang sejenis, A dengan A, B dengan B, dan konstanta dengan konstanta. Oke, berarti negatif 3A, kawannya berarti yang ini. Nah, jangan lupa di bawah tandanya ya. Tandanya positif, 13A. Kemudian yang B berarti ini negatif 6B. Ya, terus ini ditambah 2B. Kemudian ditambah 7, kemudian ditambah 4. Nah, selalu saya ajarkan ke siswa untuk operasi hitung karena mereka biasanya melakukan kesalahan ini. Misalnya kita ibaratkan negatif ini utang dan positif ini adalah bayar utang. Bayar utang. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini. Untuk mengoperasikan ini kita abaikan saja dulu variabelnya, nanti kita fokus kepada koefisien. Nah, koefisien ini yang berada di depan dari variabel, dan ketika dia itu 1 atau negatif 1 biasanya tidak ditulis. Jadi ini anggaplah negatif 3 ditambah 13. Artinya kita punya utang 3, kita bayar 13. Otomatis utang kita lunas dan kita punya uang kembalian 10. Sorry. Punya kembalian 10 kok uang. Punya kembalian 10 gitu. Nah, berarti di sini 10A. Nah, kita punya utang 6, kita bayar 2, berarti masih punya utang 4. 4B. Kemudian 7 tambah 4 adalah 11. Nah, kita lihat opsinya. 10A dikurang 4B ditambah 11. Maka jawaban yang benar adalah C. Kita lanjut ke nomor 2. Hasil perkalian dari ini. Oke, kita tulis dulu soalnya. 4x dikurangi 5 dikalikan dengan 3x ditambah dengan 3. Nah, ini kita pakai sifat yang tadi. Sifatnya seperti apa? Nah, sifatnya seperti ini. 4x ini dikalikan dengan semuanya yang ada di sini, dan negatif 5 dikalikan dengan semuanya ada di sini. Maka hasilnya adalah pertama, 4x dikalikan 3x. 4 kali 3 berapa? 12. X dikalikan dengan x berarti x kuadrat. Nah, kemudian 4x ini dikalikan dengan 3 berarti menjadi 12x. Berarti ditambah dengan 12x. Kemudian negatif 5 dikalikan dengan 3. Ingat negatif itu sensitif. Negatif 5 kali 3 berarti negatif 15. Karena berbeda tanda, tambahkan x. Negatif 5 dikalikan dengan 3 berarti negatif 15. Oke. Nah, terus ini x pangkat 2. Ini x saja, berarti tidak bisa dioperasikan ini dengan ini, tapi ini dengan ini bisa. Oke. Berarti ini 12x kuadrat. Nah, ini 12 kurang 15. Ya, kita punya 12. Mau bayar utang, kita bayar utang pakai uang 12. Sedangkan kita punya utangnya 15. Otomatis kita masih punya utang 3. 3 apa? 3x. Kemudian di sini tinggal dikurangi dengan 15. Oke. Nah, syarat untuk mengoperasikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan aljabar itu hanya dilakukan ketika variabelnya sama dan pangkatnya sama. Kira-kira seperti itu, dan jawabannya dari nomor 2 adalah A. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nah, bentuk negatif 6x kuadrat dikurangi x kemudian ditambah dengan 4y. Pertanyaannya adalah koefisien dari variabel. Oke. Koefisien dari variabelnya adalah, nah, bentuk umumnya seperti ini. Ini suku pertama, ini suku kedua. Dan yang di depan variabel ini dinamakan sebagai koefisien
Terus ini X ini dinamakan sebagai variabel, dan yang tidak mengandung variabel namanya konstanta. Sifatnya tetap. Nah, kenapa ini dinamakan variabel? Istilah lain dari variabel adalah peubah. Kenapa dinamakan peubah atau variabel? Karena nilai X ini kan sama artinya dengan 2X gitu. Nilainya selalu berubah-ubah, tergantung pada apa? Nah, tergantung berapa nilai dari X-nya. Jadi ketika nilainya misalnya 3, maka dia jadinya 2 kali 3. Nilainya 4, berarti jadinya 2 kali 4, dan seterusnya. Karena nilainya tidak tetap. Kemudian ini dinamakan konstanta karena ya tetap, kita sudah tahu gitu. 4 ya 4 gitu. Kemudian koefisien. Nah, kita lihat di sini koefisien ini berarti yang berada di depan variabel. Nah, berarti yang berada di depan variabel ini bukan 6 tapi negatif 6. Hati-hati. Kemudian di sini ya tadi sudah saya jelaskan, biasanya tidak pernah ditulis kalau koefisiennya 1, berarti ini negatif 1 dan 4. Semuanya punya variabel ya. Semuanya punya variabel, dan ini jawabannya negatif 6, negatif 1 dan 4, maka jawabannya adalah A. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, di sini ditanyakan lagi tentang koefisien. Maka di sini koefisiennya adalah 1. Di sini koefisiennya adalah negatif 2. Ini bukan koefisien karena kembali lagi ini adalah konstanta. Maka jawabannya adalah 1 dan negatif 2 atau B. Oke. Sekarang kita ke nomor 4, ditanyakan tentang konstanta. Konstanta berarti yang tidak mengandung variabel, berarti hanya ini. Maka jawabannya adalah negatif 9 atau D. Nomor 6. Nah, ini kita harus hati-hati. 8P ditambah dengan 5Q kurangkan dengan apa? Dikurangkan dengan semuanya. 2P dikurang dengan 4Q. Oke, kalau menyelesaikan seperti ini, maka maksud dari soal adalah seperti ini. Jangan kita tuliskan seperti ini. 8P ditambah 5Q dikurang dengan 2P dikurang dengan 4Q. Nah, ini salah. Karena ini hanya kurang dengan 2P saja. Tapi ini tidak. Nanti pasti hasilnya berbeda. Coba kita selesaikan. Berarti ini adalah 8P ditambah dengan 5Q. Nah, ini kita pakai sifat distributif tadi. Negatif 1. Ini maksudnya di sini ada negatif 1. Negatif 1 kali 2P berarti negatif 2P. Negatif 1 kali negatif 4Q berarti negatif positif 4Q. Kemudian kumpulkan yang sejenis, 8P kurang 2P di sini, terus ditambah 5Q ditambah dengan 4Q. 8 kurang 2 berarti 6P. Nah, 5 tambah 4 berarti positif 9Q. 8P ditambah 6P ditambah dengan 9Q berarti jawabannya adalah B. Bagaimana kalau tadi kita misalnya maksudnya adalah seperti ini? Maka ini adalah 8P dikurang dengan 2P ditambah dengan 5Q dikurangi dengan 4Q. Berarti ini adalah 6P, ini 5 kurang 4, 1 atau Q. 6P ditambah dengan Q. Maka jawabannya adalah tidak ada. Berarti jawaban yang benar tadi ini atau B. Sekarang kita ke nomor 7. Bentuk paling sederhana dari ini, oke? Berarti kita nanti pakai sifat distributif. Jadi seperti ini. Ya. Saya langsung eksekusi saja. 4 kali 2X berarti 8X. 4 kali negatif 5 berarti negatif 20. Y. Kemudian negatif 5 kali X, negatif 5X. Negatif 5 kali 3Y berarti negatif 15Y. Nah, ini sama dengan, nah kumpulkan yang sejenis. 8X dikurangi dengan 5X dikurangi dengan 20Y, tandanya jangan lupa di bawah, dikurangi dengan 15Y. Maka ini 8 kurang 5 itu 3X, negatif 20 dikurangi negatif 15, utang 20, utang lagi 15, berarti utangnya jadi 35.
tapi ada variabelnya Y. 3X kurangi dengan 35Y, maka jawabannya adalah D. Oke. Kita ke nomor 8. Nah, bentuk sederhana dari ini. Nah, ini pertama kita harus fokus ke variabelnya dulu. Variabelnya berbeda, maka kita harus samakan penyebut dengan sifat yang tadi saya jelaskan di depan. Misalnya berarti bentuknya A ini plus minus berarti ya. Oke, berarti di sini A, B, C per D. Samakan penyebutnya B kali D. Kemudian di sini A, D, tandanya ngikut, terus BC. Jadi dikali silang ini. Oke, berarti ini artinya 3 dikalikan X, kemudian dikurang, karena tandanya kurang, nah B-nya 2, dikali dengan X min 4, kemudian yang di bawah, X plus 4 ya, hampir saja. Terus 2 kali 3 berarti 6. Kemudian ini 3X dikurang 2, negatif 2 kali X berarti negatif 2X. Negatif 2 dikalikan 4 jadi kayak gini. Negatif 2 dikalikan 4 berarti negatif 8. Terus diper dengan 6. Berarti negatif 3X dikurangi 2X berarti jadi X saja, atau 1X atau X. Dikurangi dengan 8 dibagi dengan 6. Berarti jawabannya adalah A. Oke. Sekarang kita ke nomor 9. Kasus yang ini juga sama dengan yang tadi, penyebutnya beda, maka kita pakai aturan yang tadi. Berarti pertama ini, nah 3 dikalikan dengan ini. Berarti di sini ini yang kurang ini, maka di sini yang positif. Berarti 3 bentuknya menjadi 3 dikalikan 3X ditambah 2. Kemudian ini yang dikurangkan ke sini, berarti ini yang negatif 5 dikalikan dengan X plus 3. Oke, oke benar. Terus diper dengan 5 kali 3 berarti langsung saja 15. Terus pakai sifat yang sama kayak tadi. Oke. Nah, pembilangnya menjadi 3 kali 3X berarti 9X. 3 kali 2 berarti 6. Negatif 5 kali X negatif 5X. Negatif 5 kali 3 negatif 15 per 15. Kumpulkan yang sejenis lagi. Berarti 9X. Ini yang sejenisnya ini. Jangan lupa dibawa tanda di depannya. Ini negatif 15. Ini positif 6. Kemudian diper dengan 15. Oke, jawabannya saya bawa ke sini. 9X kurang 5. Gampang itu. 4X. Terus negatif 15. Punya utang 15. Kita bayar 6. Berarti kita masih punya utang 9. Gitu. Dibagi dengan 15. Maka jawabannya adalah D. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, FPB dan KPK. Untuk KPK ini maksudnya adalah KPK itu kalikan semua faktor dengan pangkat terbesar besar, sedangkan untuk FPB ini kalikan faktor yang sama sama dengan pangkat terkecil. Ini perbedaan antara FPB dan KPK. FPB itu kelipatan persekutuan terkecil dan KPK itu, dan FPB adalah faktor persekutuan yang terbesar.
Kemudian untuk ini maka kita harus fokus di sini. Di sini ini kalau untuk KPK semuanya faktor wajib dikalikan dan carilah pangkat yang terbesar. Terus FPB itu kita hanya cari yang sama dengan pangkatnya yang terkecil. Oke. Kemudian untuk menyelesaikan ini kita bisa melakukan teknik faktorisasi prima, dan ini sama ketika kita sama seperti bahas di kelas 4 SD. Ini FPB dan KPK berturut-turut ada dua komponen. Komponen yang pertama adalah 6A kuadrat. Dan yang kedua adalah 8AB. Kita cari faktornya semua. Oke. Pertama nanti kita cari KPK, kemudian kita cari FPB. Nah, 6 ini dengan faktorisasi prima berarti kita bisa uraikan menjadi 3 kali 2. Atau 2 kali 3. Ya, kita tulis yang kecil dulu. 2 kali 3, nah A kuadrat ya tinggal dikalikan dengan A kuadrat saja. Kenapa A kuadrat tidak perlu diuraikan? Lah karena dia ini satu suku gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada 2 kuadrat, contohnya ini 8 ini kita uraikan. Jadi uraikan ini tuh koefisien sendiri, variabel sendiri. 8 kita uraikan jadi bagi 2 jadi 2, baginya dengan bilangan prima saja. Bagi 2 jadi 4. Kemudian kalau kita bagi 2 jadi 2, karena di sini sudah tidak bisa diuraikan lagi karena 2 adalah prima, maka stop. Dengan demikian 8 ini adalah 2 pangkat 3. Berarti 8 dikali 8 ini menjadi 2 pangkat 3 dan A itu tetap dan B-nya juga tetap. Oke, sekarang kita tinggal gunakan pengertian FPB dan KPK untuk menyelesaikan. Pertama itu KPK. KPK itu kita kalikan semua faktor. Berarti untuk 6A kuadrat itu faktornya itu kalau yang sama kita tidak perlu tuliskan 2 kali, nanti kita sesuaikan saja pangkatnya. Berarti ini faktornya ada bentar, saya ketik tinta dulu. 2. Ini tidak perlu karena sudah ada 2, 3, terus A dan B. Kita tulis saja 2, terus 3, terus A, terus B. Terus kalau untuk KPK kita harus cari faktor dengan pangkat terbesar. 2 pangkat terbesarnya adalah 3. Berarti 2 pangkat 3. 3 pangkat terbesarnya 1, tidak usah ditulis. A pangkat terbesarnya adalah 2 dan B pangkat terbesarnya 1. 2 pangkat 3 tadi adalah 8. 8 kali 3 kali A kuadrat dikalikan dengan B, maka 8 pangkat 3 itu adalah 24 A kuadrat B. Berarti opsi yang mungkin adalah B, C, dan D. Sedangkan kita ke FPB. Ya, kita ke FPB berarti kita cukup cari yang sama. Yang sama, faktor yang sama adalah ini karena sama-sama punya 2, dan ini karena sama-sama punya A. Kemudian kita bisa tuliskan yang sama berarti 2 dan A. Tapi pangkat terkecil dari 2 itu adalah 2 saja. Pangkat terkecil dari A itu adalah A saja. A kuadrat sudah lebih besar. Maka 2 kali A itu adalah 2A. Maka FPB-nya, KPK-nya ini tadi, FPB-nya adalah ini. Berarti ini 3-nya sama. Kita cari yang 2A. Berarti jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut. Nah, ini FPB dan KPK dari 3x kuadrat bla bla bla. Kita susun dulu. Yang pertama cara mengerjakan sama kayak nomor sebelumnya. Berarti kita tulis dulu 3x kuadrat Y. Nah ini. Terus 5x Y pangkat 3 Z. Kemudian 7x Y Z. Di sini saya tulis KPK. Nanti di sini saya tulis FPB.
Berarti ini sepertinya sudah teruraikan ya. Berarti kita lihat karena 3, 5, dan 7 ini adalah bilangan prima, maka tidak bisa diuraikan lagi. Jadi dia langsung saja faktornya 3, 5, 7 karena berbeda semua. Karena KPK itu kalikan semua faktor ya. Terus di sini ada faktornya itu X. Nah, supaya tidak salah mengerti X dan perkalian, maka kita pakai dot saja atau titik. Ini X, ini juga harusnya titik tadi ya. Ya. Jadi saya tulis ulang saja supaya jangan salah. Nah, berarti titik atau dot sama artinya dengan perkalian. Oh, sorry. Kita pakai ini. Oke. Berarti 3 kali 5 kali 7 kali X kali Y kali Z. Terus cari pangkat yang terbesar karena KPK. 3, tetap 3 kali 5 kali 7. Oke, tetap. Terus X-nya pangkat terbesarnya adalah X pangkat 2 ya. X pangkat 2 berarti dikalikan dengan X kuadrat. Y-nya pangkat terbesarnya adalah Y pangkat 3. Dan Z pangkat terbesarnya adalah Z pangkat 1. Maka ini tinggal 3 kali 5, 15 kali 7 berarti 105. 105 X kuadrat Y pangkat 3 kali Z. Berarti opsi yang mungkin adalah opsi A atau B. Sekarang kita tinggal selesaikan FPB. Berarti FPB hanya faktor yang sama. Nah, faktor yang sama dari keduanya adalah, kalau ini berarti yang sama adalah X karena semua punya X di sini dan semua punya Y. Kalau ini tidak ada yang sama dan Z ini hanya dimiliki oleh ini, sedangkan ini kan tidak ada. Berarti FPB-nya itu adalah, kita tulis dulu X, sebenarnya X kali Y. Pangkat terkecil dari X adalah X pangkat 1 dan pangkat terbesar dari Y adalah Y pangkat 1, maka FPB-nya adalah XY. Berarti dari opsi ini kita cari, berarti yang benar adalah karena A dan B tadi, berarti ini dan ini, FPB-nya ini, KPK-nya ini, FPB-nya ini, maka opsi yang benar adalah A. Oke, kita ke nomor 12. Hasil dari ini, oke, kita coba uraikan. Nah, ini adalah dikuadratkan. Jadi kalau A kuadrat itu sama artinya dengan A kali A, maka ini kita bisa berubah bentuknya menjadi negatif 2A dikurangi dengan 1 per A, gini, dikalikan dengan ini. Negatif 2A dikurangi dengan 1 per A. Anggaplah yang di dalam ini adalah A gitu. Berarti A kali A. Berarti ini A, ini A. Oke, nah kita pakai sifat yang seperti tadi. Ini dikalikan ini dikalikan ini, kemudian ini kalikan ini dikalikan ini. Tapi harus hati-hati dengan tanda karena bisa menyebabkan kesalahan. Nah, negatif 2A dikalikan negatif 2A. Sudah pasti negatif kali negatif positif, tinggal 2 kali 2, 4. Terus di sini adalah A kuadrat. Terus negatif 2A dikalikan negatif 2A dikalikan negatif 1 per A, berarti pasti positif. Ya, ini 2A dikalikan dengan 1 per A. Kemudian ini berarti negatif negatif positif, tinggal 1 per A dikalikan dengan 2A. Kemudian yang terakhir negatif negatif positif, berarti positif 1 per A kali 1 per A, berarti yang dikalikan pembilang dan juga penyebut, berarti 1 per A kuadrat. Oke, untuk menyelesaikan ini tinggal kita eksekusi saja. Berarti ini tetap ya A kuadrat, ini dan ini bisa disederhanakan. Ini bisa sama-sama dibagi dengan A, ini juga bisa. Tinggal 2 kali 1 berarti ini jadi 2, 2 kali 1 ini jadi 2, ini tetap. Berarti bentuk yang di atas itu menjadi 4A kuadrat ditambah 2 ditambah 2 ditambah dengan 1 per A kuadrat.
Berarti ini jadi 4A kuadrat ditambah 4 ditambah dengan 1/A kuadrat. Berarti kita cari nih. Aduh, ini opsinya double. Kita cari yang ditambah 4-nya. 4A kuadrat ditambah 4 ditambah 1/A kuadrat. Oke. Berarti jawabannya adalah B. Sorry, di sini ada double nih opsinya. Dan kita lanjut ke nomor 13. Kita lihat soalnya. Nah, ini kita pakai substitusi dengan cara mengganti nilai X-nya itu dengan negatif 3. Oke. Jika 5 ditambah dengan PX sama dengan negatif 7, maka nilai dari X ini kita ganti dengan negatif 3. Nah, nanti ditanya P-nya gimana gitu kan. 5 ditambah dengan P, kemudian X-nya kita ganti dengan negatif 3 sama dengan negatif 7. Berarti ini 5, nah positif P dikalikan negatif 3 berarti pasti jadi negatif. Oh, ini kok. Nah, cari hapus dulu. Salah. Aduh, oke, ulang. 5X ditambah dengan PX sama dengan negatif 7, berarti yang tadi sorry lagi. Oke. Terus di sini, oke. Nah, gini ya, benar ya. Berarti 5 ditambah dengan P dikalikan dengan negatif 3 sama dengan negatif 7. Nah, kita ganti nilai X di sini dengan negatif 3 karena ini. Terus ini menjadi 5 positif P dikalikan dengan negatif 3 berarti jadi negatif 3P sama dengan negatif 7. Nah, di sini kita gunakan hukum cancellation atau namanya hukum pembatalan. Ya, sama artinya dengan hukum pembatalan. Artinya kalau misalnya di sini positif, kita kalau pindah ruas dia berubah tanda negatif, atau di sini negatif pindah ruas jadi positif, atau ketika di sini perkalian pindah ruas menjadi pembagian dan pembagian pindah ruas menjadi perkalian. Oke, berarti kita ingin cari apa? Nilai P, berarti biarkan saja P di sini sendiri, yang harus kita pindahkan adalah 5. Berarti di sini negatif 3P sama dengan negatif 7. Karena ini 5 positif, kita pindahkan jadi negatif. Maka ini tinggal kita selesaikan saja. Negatif 3P, negatif 7 dikurangi 5, utang 7, utang lagi 5, berarti utang 12. Nah, ini kalau kita ingin cari nilai P, kedua ruas kita bagi dengan negatif 3, maka dia menjadi P itu negatif 12 dibagi negatif 3. Maka nilai P itu sama dengan negatif bagi negatif berarti positif 4. Maka hasilnya jawabannya adalah C. Oke. Terus kita lihat di sini bentuk sederhana dari oke. Berarti kita tinggal pakai sifat distributif. Bentuk yang ini bisa saya tuliskan menjadi 3 kali 2x min 3 per 4 dikurangi dengan, nah ini bisa saya tulis dengan seperti ini. Oke, maksudnya adalah begini, per 4 bentuk lainnya. Oke, ini penyebutnya sudah sama, maka tinggal eksekusi yang di atas. Oke. Terus tinggal kita eksekusi saja. 3 kali 2x berarti 6x. 3 kali negatif 3 berarti negatif 9. Terus per 4. Ini negatif kali 3x negatif 1, maksudnya berarti negatif 3x. Ini negatif 2 per 4. Kita bisa sajikan seperti ini. 6x kurang 9 kurang 3x kurang 2 dibagi dengan 4. Langsung, karena penyebutnya sama. Saya tuliskan saja di sini.
Berarti kumpulkan yang sejenis. 6x dikurangi 3x, tandanya di bawah, negatif 9, negatif 2 per 4. 6x kurang 3x, ya positif 3. X negatif 9 kurang 2, negatif 11. Utang 9, utang lagi 2, dibagi dengan 4. Cari opsi yang ada. Berarti jawabannya adalah B. Terus kita ke nomor 15. Masih ada 5 lagi. Nah, ini sudah ditentukan nilai dari variabel. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Tinggal kita substitusi saja. Berarti di sini kita substitusi. A-nya kita ganti dengan 3, B-nya kita ganti dengan 0, tambah C-nya itu negatif 3, A-nya tadi adalah 3, begini. Terus ditambah B tambah C, berarti 0 tambah negatif 3. Oke, ini sama artinya dengan 3 kali 0 tambah negatif 3 kurang 3. Negatif 3 kurang 3 berarti negatif 6. Punya utang 3, utang lagi 3, gitu ya. Terus di sini sudah ditambah dengan 0 tambah ini artinya sama dengan 0 kurang 3, berarti ini jadi negatif 3. Negatif 3 kali negatif 6, negatif 18, kurang 3 sama artinya dengan negatif 21. Utang 18, utang lagi 3. Tuh, ada tidak jawabannya? Oh, ada. Berarti A. Kita ke nomor berikutnya. Sama kayak tadi, berarti ini tinggal 4C ditambah dengan 8D dikurangi dengan 3E. Nah, ini kita pakai aturan yang begini. Negatif kali 6C, negatif 6C, negatif 2D, ini negatif kali negatif positif 2E. Kemudian kumpulkan yang sejenis, 4C kurang 6C ditambah dengan 8D dikurangi 2D kurang 3E tambah 2E. 4 kurang 6 berarti punya 4. Bayar utangnya 6, berarti negatif 2C. Ini berarti ditambah dengan 6D. Ini sama ini berarti masih punya negatif E. Karena 3, utang 3, bayarnya pakai 2. Negatif 2C ditambah 6D kurang E. Negatif 2C ditambah 6D kurang E. Berarti jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke berikut. Nah, kalau soal seperti ini maka kita harus selesaikan di dalam kurung dulu. Ya. Kita fokus ke sini. Kita cari yang sama gitu. Berarti yang bagian sini tetap saja. Tunggu saya tuliskan. Ini bentuknya XY diper dengan PQ. Ya, PQ ini R bagi ini. Selesaikan yang dalam ini dulu. Ini saya namain dengan 1. Kemudian kita harus selesaikan. Yang sama berarti tinggal kita hilangkan saja. Itu yang sama. Kita lihat ini dan ini bisa hilang. Y-nya hilang. R kuadrat hilang. Oke, berarti ini P dengan P hilang. Q dengan Q kuadrat di atas jadi Q saja. Terus di bawah R. Oke. Berarti bentuk yang ini berarti ini menjadi ini hilang P Q. Berarti di atas sisa Q, di bawah sisa R. Oke. Terus karena bentuknya ini sama artinya dengan ganti tindak. Sama artinya dengan XY per PQR, kemudian ini dikali terus dibalik R per Q. Terus di ini tinggal disederhanakan saja, berarti R dengan R. Udah. Berarti yang di atas tidak ada lagi ya. Oke. Berarti di atas sisa pembilang sisa XY, di bawah sisa PQ kuadrat. XY PQ kuadrat. Jawabannya adalah D. Oke.
Kita ke nomor berikutnya. Nomor 18. A-nya ini, B-nya ini. Oke. A dikurangi 2B. Berarti pertama A-nya tetap. Kita cari 2B. Nah, 2B ini sama artinya dengan 2 dikalikan dengan 4x kurang x kuadrat. Berarti menjadi jika B-nya ini, maka saya tulis gini, 2B sama dengan ini. Berarti sama dengan 2 kali 4x berarti 8x. 2 kali negatif x kuadrat berarti negatif 2x kuadrat. Oke. Maka A dikurangi dengan 2B, soalnya ini, sama dengan A-nya apa? A-nya ini 2x kuadrat kurangi 3x. Nah, terus dikurangi dengan 2B. 2B-nya ini tadi. Kurang 8x kurang 2x kuadrat. Nah, harus pakai seperti ini. Terus sama dengan, tidak boleh tidak dikasih tanda kurung ya. Karena kalau tidak dikasih berarti yang dimaksud adalah hanya dikurangi dengan 8x saja. Ini sama dengan 2x kuadrat kurang 3x. Ini pakai sifat distributif. Berarti ini menjadi negatif 8x. Ini min kali min menjadi plus 2x kuadrat. Berarti kumpulkan yang sejenis, x kuadrat dengan x kuadrat berarti 2x kuadrat ditambah dengan 2x kuadrat. X kumpulkan dengan x berarti negatif 3x. Ini kurangi negatif 8x berarti menjadi 2 tambah 2 4, variabelnya x kuadrat, min 3 min 8 min 11x. Berarti jawabannya adalah D. Oke. Berikutnya nomor 19. Jika A ini B ini, maka nilai dari 3A kurang 2B ya, substitusikan saja nilainya. 3 dikalikan A-nya berapa? Negatif 2 kurang 2 kali B-nya adalah 3, menjadi 3 kali 2 itu adalah negatif 6, min 2 kali 3 negatif 6 juga, maka jawabannya adalah negatif utang 6, utang 6 lagi negatif 12, maka jawabannya adalah C. Oke, kita ke nomor yang terakhir. Nah, biasanya kalau siswa lihat seperti ini, maka mereka akan kesulitan. Nah, aturannya adalah yang pertama adalah selesaikan dulu yang di dalam kurung. Nah, selesaikan dalam kurung berarti ini kita bagi jadi 2 komponen. Kita selesaikan ini dulu, kemudian kita selesaikan ini lagi, baru hasil penyelesaian ini dibagi dengan hasil penyelesaian ini. Oke, ini saya namain 1, ini saya namain 2. Oke. Untuk menyelesaikan 1 berarti kita tinggal selesaikan saja, kita fokus yang sama tinggal kita sederhanakan. Di sini ada R, di sini ada R kuadrat, berarti di sini sisa R. Di sini ada 2, di sini ada 4, bisa ini jadi 1 bagi 2 jadi 1, ini bagi 2 jadi 2. Di atas ada 2R. Di sini 5 tidak ada, di sini PQ, di sini tidak ada PQ. Oke, berarti bentuk yang ini dia menjadi kita susun baik-baik, berarti 2 taruh depan karena koefisien 2 PQR. Oke. Di bawah menjadi apa ini? 5 X Y Z. Oke. Kemudian kita selesaikan lagi yang di sini. Kita cari, oke, 12 dengan 8 bisa. Di sini bagi dengan 4 dapat 2. Bagi dengan 4 dapat 3. Kemudian tidak ada lagi, 4 tidak bisa. PQR tidak ada PQR di sini. X bisa hilang, X bisa hilang. Terus Z kuadrat jadi Z. Berarti di bawah sini 2Z, di sini jadi bis.
Oke, berarti bentuk di sini menjadi dibagi dulu, ditulis dulu dibagi. Oke, berarti di atas menjadi PQR, di bawah, oh ada 3 ya. Oh ya, 3 PQR, 3 PQR. Oke, di bawah menjadi 2Z. Ya, di bawah jadi kita tulis saja di sini 2Z, 2Z 4Y kuadrat. Berarti 8Z, 2 kali 4 8 Z Y kuadrat. Jadi di sini jadi 8Z Y kuadrat. Sip. Oke, semua sudah kita uraikan dengan baik. Maka berikutnya kita tinggal pakai sifat ini. A per B dibagi dengan C per D akan sama dengan yang bagian sini yang kita balik. Berarti A per B dikalikan dengan ini kita balik jadi D per C. Berarti ini menjadi 2P QR per 5XYZ. Terus kali, nah, tandanya berubah jadi kali, D-nya ini berarti kayak gini. Berarti maksud saya tadi harusnya saya tuliskan, berarti ini A, ini B, ini C, ini D. Kita selaraskan dengan yang di samping tadi. Oke, AB-nya tetap, tandanya berubah jadi kali di sini. Terus D-nya berarti ini yang justru jadi pembilang. Oke, kalikan dengan ini jadi pembilang, berarti 8ZY kuadrat. Berarti di sini menjadi 3PQR. Oke, tinggal eksekusi. Ya, nanti ya. PQR selesai. Terus X dengan no X nya tetap sorry erase dulu. Oke, cari tadi X nya tetap. Oke, X nya tetap, berarti yang hilang adalah Y dengan Y, di sini menjadi Y saja. Terus Z dengan Z hilang, PQR tadi sudah hilang. Terus di atas, berarti di atas sini sisa 2, di sini sisa 8Y, di sini sisa 5, di sini sisa 3, dan masih ada X tadi ya. Maka bentuk ini menjadi 2 kali, saya tulis saja gini, 2 kali 8 kali Y, di bawah sisa 5 kali X kali 3. Maka dia menjadi 2 kali 8 adalah 16Y, di bawah 5 kali 3 kali X berarti jadi 15X. Oke, karena tidak bisa diuraikan dan jawabannya sudah ada, yaitu A, maka itu adalah nomor terakhir kita. Terima kasih. Jika suka dengan postingan ini atau bentuk-bentuk seperti ini, silakan komentar, dan kemudian jika ada pertanyaan juga silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan kami dari Infinity punya berbagai macam kelas, mulai dari kelas membaca menulis, kelas bahasa Inggris, kelas matematika, kelas kimia, untuk berbagai level tingkat pendidikan. Jadi mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA. Jika ada pertanyaan terkait dengan bimbingan belajar kami, silakan dicatat nomor ini. Ya, nomor ini silakan dicatat. Alamat kami berlokasi di Bungawaru. Tinggal saja WA ke nomor ini untuk jika mau mengikuti bimbingan belajar di tempat kami. Oke, baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tuhan memberkati kita semua.